Setelah tersebar isu bahwa Amerika Serikat kini bergerak untuk memulihkan persenjataan Israel, Iran pun akhirnya mengeluarkan kartu trufnya yang benar-benar mengkhawatirkan. Kartu truf tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Selat Hormuz. Dengan Selat Hormuz, Iran mampu mengacaukan dunia, termasuk Israel dan Amerika Serikat. Dan beredar isu bahwa Iran tengah bersiap untuk memblokade selat tersebut dengan menggunakan ribuan ranjau laut untuk menghentikan jalur perdagangan. Tentu dengan cara ini, Iran akan sangat diuntungkan di momen gencatan senjata yang rapuh ini. Iran's Supreme National Security Council must make the final decision on whether. Kekhawatiran itu bermula ketika Israel memulai perangnya dengan Iran pada 13 Juni kemarin, di mana setelah serangan yang menargetkan fasilitas nuklir dan pangkalan militer, pihak intelijen Amerika Serikat mendapati bahwa Iran tengah memuat ranjau laut ke kapal militernya di Teluk Persia. Dengan menggunakan citra satelit dan pasukan intelijen yang dikerahkan di Timur Tengah, pihak intelijen Amerika Serikat meyakini bahwa Iran benar-benar bersungguh-sungguh menanggapi ancaman Israel dan Amerika Serikat. Meskipun tidak diketahui pasti berapa yang telah dikerahkan, namun yang pasti Iran diklaim telah memelihara sedikitnya 5.000 ranjau laut yang tentu dapat menutup akses kapal untuk melewati Selat Hormuz. Isu tersebut pun akhirnya membuat Timur Tengah, bahkan dunia mulai khawatir dengan kebebasan navigasi di salah satu titik persimpangan maritim paling kritis di dunia itu. Namun alih-alih meredakan kemungkinan terburuk di Selat Hormuz, Amerika Serikat justru melakukan tindakan agresif dengan ikut serta dalam menyerang situs nuklir Iran. Hal ini tentu semakin mendorong Iran untuk menggunakan Selat Hormuz sebagai kartu truf yang siap menekan Amerika Serikat dan Israel. Dan benar saja, Parlemen Iran akhirnya mengeluarkan resolusi simbolis yang mendukung penutupan Selat Hormuz pasca serangan Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklirnya. Menandai bahwa penutupan Selat Hormuz bisa saja terjadi kapan saja. Hanya tinggal menunggu perintah dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, selat tersebut akan tertutup hingga membuat perdagangan internasional terhambat. Maka tidak heran jika banyak pengamat menyebutkan bahwa Selat Hormuz adalah salah satu kartu truf Iran yang dapat membuat dunia tidak bisa tenang. Lantas, mengapa selat ini begitu penting bagi dunia? Apakah selat ini sama pentingnya dengan terusan Suez di Mesir? Bisa dikatakan, Selat Hormuz pun sama pentingnya dengan terusan Suez. Sebagai selat yang terletak di antara Oman dan Iran dan menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman di selatan dan Laut Arab di seberangnya, menjadikan Hormuz sebagai salah satu jalur perdagangan paling penting bagi dunia. Dengan lebarnya 21 mil pada titik tersempitnya dan jalur pelayaran hanya selebar 2 mil di kedua arahnya, Selat Hormuz menjadi tonggak penting dalam perdagangan minyak di dunia, terkhususnya Asia. Bayangkan saja bagaimana jadinya jika Hormuz yang sejak tahun 2023 menanggung 20% gas alam cair dunia dan 25% perdagangan minyak laut melewati selat ini ditutup. Maka tidak menutup kemungkinan dunia akan mengalami krisis energi. Bahkan menurut Badan Informasi Energi Amerika Serikat, pada tahun 2011, rata-rata Selat Hormuz dilewati 14 kapal tanker per hari melewati Teluk Persia dengan membawa 17 juta barel minyak mentah. Sehingga sangat disayangkan jika lebih dari 85% dari ekspor minyak mentah yang ditujukan ke pasar Asia dengan Jepang, India, Korea Selatan hingga Tiongkok sebagai tujuan terbesar harus terhenti akibat konflik. Apalagi sejak tahun 2018, 21 juta barel minyak per hari melewati selat tersebut dengan nilai perdagangan senilai 1,2 miliar dolar pada harga tahun 2019. Jika memang Iran benar-benar memblokade jalur ini, maka dapat dipastikan bahwa harga minyak akan melonjak melampaui kenaikan 7 hingga 14% yang terjadi baru-baru ini. Hal ini kemungkinan akan membuat harga minyak bisa menyentuh harga sebesar 100 hingga 150 per barel jika Selat Hormuz benar-benar diblokade oleh Iran. Dan yang paling dirugikan adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, dan Irak. Karena 5 negara tersebut sebagian besar minyak mentah mereka melalui selat tersebut termasuk ke Asia. Terkhususnya Qatar, negara ini menjadi salah satu pengekspor gas alam cair terbesar di dunia, mengirimkan hampir semua LNG-nya melalui selat tersebut.
Ancaman Iran untuk memblokade Selat Hormuz demi menekan ancaman Israel Amerika Serikat tentunya akan memicu inflasi global dan berkontribusi terhadap kemerosotan ekonomi. Dan sebagai seorang ekonom sejati, Presiden Trump tentunya tidak menginginkan hal itu terjadi. Apalagi selat tersebut menangani 18 hingga 19 juta barel per hari, hampir 20% dari konsumsi minyak global, termasuk minyak mentah, kondensat, dan bahan bakar tidak akan dapat tersalurkan. Jadi bayangkan saja jika selat ini diblokade oleh Iran, maka dunia harus bersiap untuk mengalami krisis energi yang mengerikan. Satu lagi pertanyaan yang tentunya terus berputar di kepala kita adalah berapa lama Iran mampu menahan kapal untuk tidak melewati Selat Hormuz. Mengingat ketika Iran melakukan itu, tidak menutup kemungkinan jika Amerika Serikat akan menghentikan itu semua dengan cara apapun. Bahkan besar kemungkinan Amerika Serikat mengajak beberapa negara lain untuk bersama-sama menghancurkan blokade Iran di Selat Hormuz. Dalam sebuah artikel pada tahun 2008 di International Security menyatakan bahwa Iran dapat menutup atau menghalangi lalu lintas di selat tersebut selama 1 bulan. Klaim itu sebenarnya cukup masuk akal, mengingat Iran memiliki banyak persediaan rudal dan juga kekuatan matra laut yang tidak boleh dipandang remeh oleh negara manapun. Bahkan dalam artikel tersebut menyebutkan bahwa ketika Amerika Serikat mencoba untuk menghentikan aksi blokade yang dilakukan oleh Iran, kemungkinan akan meningkatkan konflik di Timur Tengah. Mungkin bagi kalian 1 bulan terdengar tidak begitu lama, namun faktanya tidak demikian. Karena seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa selat tersebut dilalui oleh belasan kapal yang membawa sedikitnya 19 juta barel minyak per hari. Jadi jika dalam 1 bulan selat tersebut tidak dapat dilalui oleh kapal, maka minyak sebanyak 570 juta barel tidak dapat diekspor ke berbagai negara. Nah, jika kita melihat harga minyak dunia saat ini yang tengah menembus harga sebesar $65 per barel, maka dalam sebulan, negara Teluk setidaknya akan mengalami kerugian fantastis hingga senilai $37 miliar. Kendati demikian, sampai hari ini, Selat Hormuz masih tetap dibuka dan dilalui oleh kapal tanker. Meski begitu, bukan berarti dunia bisa bernafas lega dengan informasi ini. Karena sampai detik ini, intelijen Amerika Serikat belum dapat mengkonfirmasi apakah ranjau laut yang telah disiapkan di setiap kapal militer Iran telah dibongkar atau tidak. Apalagi dalam klaim intelijen Amerika Serikat sebelumnya mengatakan bahwa persiapan Iran dalam operasi menyebar ranjau laut tampak terencana dan dapat dipercaya, sehingga meningkatkan resiko konflik di kawasan tersebut. Lalu bagaimana tanggapan Amerika Serikat mengenai informasi intelijennya yang bocor ini? Dalam sesi wawancara, salah satu pejabat di Gedung Putih justru menyebutkan bahwa operasi Midnight Hammer yang dicetuskan oleh Presiden Trump telah membebaskan Selat Hormuz dari aksi blokade Iran. Sehingga pejabat di Gedung Putih tersebut mengklaim kebebasan navigasi di selat tersebut akan tetap seperti itu. Namun apakah klaim tersebut benar adanya? Trouble with the stoppage of a massive amount of business. Sementara Pentagon tidak ingin menanggapi isu terkait kesiapan Iran untuk mengerahkan ranjau laut di Selat Hormuz. Respon seperti ini tentunya menimbulkan pertanyaan, mengapa pemerintah dan militer Amerika Serikat tidak merespon isu tersebut dengan nada yang sama? Apakah pemerintahan Presiden Trump sedang mengada-ada terkait operasi Midnight Hammer yang telah menekan Iran untuk melakukan aksi blokade di Selat Hormuz demi kepentingan politiknya di dalam maupun luar negeri? Jika memang semua itu hanya klaim sepihak, maka itu akan menjadi kebohongan publik selanjutnya di pemerintahan Presiden Trump.